Fenomena apakah ini Ferguson? Nah, saya tuh lagi ngobrol sama istriku barusan, ngebahas bahwa dulu salah satu pekerjaan yang sangat-sangat dihindari yaitu menjadi marketing, teman-teman. Coba deh teman-teman, pada saat ngelamar pekerjaan yang ada di koran segala macam, banyak kan lowongan marketing, tapi majority teman-teman yang marketing orang pasti mundur. Cenderungnya orang mundur pada saat dijadikan marketing. Kalau memang zaman dulu tuh, kalau yang coba saya pahami ya teman-teman, menjadi penjual itu mindsetnya adalah pakai dasi, betul ya Bun? Terus keliling door to door, menawarkan ke siapapun. Sedangkan skillnya menurut saya gitu, skill kita memang nggak ada. Iya, bener dulu pokoknya jadi kerjaan marketing, no. No gitu kan. Dalam hati, dan saya dulu juga mindset saya ya kalau marketing ya susah gitu, nggak ngerti gitu. Tapi kenapa di era sekarang ya, sekarang 2025 Maret ya, hari ini justru saya sendiri malah kok ikut-ikutan jadi marketing di TikTok affiliate. Nah teman-teman yang mungkin mindsetnya masih dulu kayak saya seperti itu, bahwa saya marketing, wah kerjaan yang susah, tapi kenapa sekarang justru orang berbondong-bondong jadi marketing? Kok saya jadi teringat ya, bahwa sarannya Rasulullah bahwasanya kita itu, bahkan Rasulullah mencontohkan menjadi seorang pedagang. Nah, pedagang kan marketing teman-teman, menjual. Terus fenomena juga saya coba renung-renungkan lah, ya salah satunya dengan konten YouTube kayak gini nih. Kalau yang saya alami sendiri, hasil dari nge-YouTube dengan jualan, ya tentunya jauh. Karena nge-YouTube itu bulanan bagi saya nih, tapi mungkin yang teman yang lain beda ya. Kalau yang saya rasakan, saya gajian YouTube tuh setahun sekali, yang saya bisa. Tetapi pada saat saya jualan seperti affiliate gitu ya, itu tiap hari pun bisa menghasilkan. Nah kan, yang saya renungkan apa? Ternyata memang direct jualan langsung seperti itu memang hasilnya lebih cepat. Entah saudara-saudara kita yang jualan offline langsung seperti itu ya, itu mendatangkan duitnya lebih cepat. Sampai coba teman-teman yang bekerja, yang ngantor gitu, sebenarnya perusahaannya itu jualan nggak sih? Perusahaanmu jualan nggak Bun? Jualan jasa. Jualan jasa. Nah teman-teman yang kerja kantoran, sampean jenengan itu adalah bagian daripada marketing, betul nggak? Entah itu kampus, entah itu perusahaan, mayoritas memang adalah penjual, betul nggak? Ya ada yang jualan jasa, produk. Nah teman-teman, bener juga ya, kenapa mindsetnya saya dulu marketing itu justru menakutkan, susah ngomong. Nah saya ini termasuk orang yang introvert, yang ngomong susah gaul, susah kenal orang. Tapi kenapa setelah saya coba jalan-jalan, loh saya kok bisa ya belajar jadi affiliate, ada yang beli, terus ada yang mau beli produkku, berarti kan itu bisa dipelajari ya teman-teman. Nah mungkin karena juga ya kita itu dari kecil jarang diajarkan tentang dunia entrepreneurship, tentang wirausaha. Saya tadi dengerin sekilas dari obrolannya KDM teman-teman ya, mengatakan bahwa politik itu justru orang entrepreneur yang harusnya bisa masuk ke sana, karena tanpa entrepreneur politik juga tidak susah berat, karena politik perlu modal teman-teman gitu ya. Bahkan masuk pemerintahan pun juga perlu entrepreneurship, ada input ada outcome kayak gitu ya. Wih, ini kok bisa-bisanya nih seorang KDM gubernur Jawa Barat sekarangnya lagi vibes dia mengatakan tentang entrepreneur di pemerintahan, menjadi bagian pemerintah pun harus berjiwa entrepreneurship. Ugal-ugalan. Nah kalau udah seperti itu, ASN pemerintah bukan cuma korup yang dimindsetkan, bukan cuma dapatnya uang jalan, menghabiskan anggaran, tapi entrepreneurship yang bisa mempertumbuhkan masyarakat tentunya. Wih, dalam hati ugal-ugalan lah, ini baru seperti yang disampaikan Rasulullah SAW, salah satu sumber rezeki dari 10 sumber rezeki adalah berdagang. Gokil, 9 dari 10 rezeki katanya ya, berdagang. Dan berdagang itu ternyata salah satunya adalah bisa berhubungan dengan ilmu marketing. Lagi-lagi teman-temanku yang masih merasa takut menjadi marketing,
eranya sudah berbeda. Justru jadi marketing, justru sekarang jadi tren. Jadi seorang affiliate, entah itu di TikTok, entah di Shopee, entah di produk sendiri, entah jadi seller, sekarang luar biasa. Seorang konten kreator yang abal-abal kayak saya pun gitu. Itu ternyata ujung-ujungnya jualan, ujung-ujungnya marketing, lah. Sedangkan saya basicnya nggak bisa ngomong, knowledge marketingnya nggak ada, modalnya apa? Gasken ngawur mulai, gagal ya wes, mulai lagi, nggak ada kata lain, mundur gitu ya. Dan teman-teman tadi ada yang komentar apa ya, hasil 0 atau view 0 gitu, tetap di share, iya, itulah yang saya lakukan teman-teman. Walaupun hasil saya 0 di TikTok affiliate, tetap saya ceritakan. Karena apa? Memang realitasnya seperti apa adanya. Bukan cuman pamer GMV yang jutaan, ratusan juta. Sedangkan caranya kita nggak dikasih tahu. Mau diar ya. Mendingan saya pamer GMV 0 saya gitu kan. Siapa tahu nanti jadi motivasi saya, wah kalau saya dihina, dicela orang, wah saya jadi semangat nih, supaya mendapatkan api semangat dari komentar-komentar jenengan untuk saya belajar biar bisa menghasilkan, bisa dapat penjualan. Dan update sedikit teman-teman, alhamdulillah di akunku yang keempat nih, yang biasanya herbal itu, galau-galan ambruk, 0, hari ini justru juara. Tiba-tiba ada ceprot penjualan, cuman nggak banyak, ada, tapi lumayan komisinya oke nih, maknyus ya. Ada orang beli cuka apel sekali beli isinya berapa tadi? Isi 3 bayu. Kok bisa gitu? Sekarang katanya udah mau liburan, zamannya orang pada mudik, tapi nyatanya masih ada yang belanja tuh. Gokil nggak? Nah, sedangkan lagi-lagi saya tarik lagi, runut lagi teman-temanku, bahwasanya untuk jadi affiliate adalah dunia, adalah menjadi seorang marketing. Bener nggak? Bikin video, kalau kata istriku tadi, sekarang orang bisa jadi sutradaranya, jadi skenarionya, jadi kameramennya, jadi kreatornya, sampai seorang Baim Wong, seorang artis yang pembuat film, lah dia malah nge-live jualan. Kok bisa? Gendeng ya, dunia berubah teman-teman. Gimana bayangkan 5 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, seperti apa wajah dunia permarketingan, percuanan ini teman-teman. Apakah setiap orang akan live dimanapun? Ya seakan-akan bisa jadi kayak gini teman-teman. Jualan, sama jualan, cuman medianya dimanapun bisa jualan. Secara online gitu ya. Live di mana-mana gitu. Galau-galan. Nah, teman-teman, itu yang jadi tiba-tiba nongol di kepala saya pagi ini, siang ini setelah ngobrol sama istriku tadi. Jadi teman-teman yang takut jadi marketing itu zaman old. Justru sekarang happy menjadi marketing. Karena apa? Ternyata yaitu cuannya tuh lebih cepat menjadi penjual, pedagang itu ternyata lebih cepat. Walaupun berapanya mungkin sehari 10.000, 20.000, tapi ya bisa jadi kita bikin 2 akun, 3 akun, 4 akun, 5 akun, zong, ada 2, ada 3 yang berhasil, 10, 30.000. Nah, kalau kita nggak begitu, bisa jadi ya mendapatkan duitnya sebulan sekali, tapi dengan jualan kita setiap hari bisa. Nah, lagi-lagi ini juga hikmah di bulan Ramadan, di hari ke-25 ini kita juga mentadaburi bahwasanya ajaran Rasulullah mengatakan bahwasanya ya beliau mengajarkan menjadi seorang entrepreneur, menjadi pedagang dari semenjak dini gitu ya. Beliau jadi seorang miliarder, triliuner di zamannya, tapi hidupnya luar biasa sederhana, tapi sedekahnya luar biasa. Jadi kaya itu ya bagus gitu, rezekinya banyak, duitnya banyak, tapi bukan untuk yang bermewah-mewahan, tapi justru beliau bersedekahnya istimewa. Ya moga-moga mimpi saya, cita-cita saya teman-teman nih bisa diterkabul ya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.